Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satriwardana dari kelas 2 TIE. Di sini saya akan membuat video tugas mengenai yaitu yang pertama, penerapan git clone pada GitHub. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita buat folder terlebih dahulu, folder kosong dengan nama clone project. Setelah itu, kita dapat membuka CMD, lalu kita masuk ke dalam folder yang telah kita buat tadi, yaitu clone project. Kemudian kita dapat mengetikkan git clone, lalu langsung saja kita masuk ke GitHub kita dan ambil repository project yang mau kita clone, itu project UAS. Di sini akan kita clone itu dengan menggunakan kode, dan salin. Kemudian tempelkan pada CMD tadi. Lalu jangan lupa tambahkan spasi lalu titik agar dia hanya mengklon file repositorinya saja, tidak mengklon foldernya tanpa membuat folder baru. Lalu kita spasi saja, kita enter, dan dia akan mengkloningnya. Setelah siap, kita dapat masuk ke virtual pseudocode. Nah, lalu kita masuk ke folder tadi, itu clone project. Nah, dari folder kosong tadi telah ada folder-foldernya. Lalu kita mengetikkan, masuk ke CMD lagi pada Visual Studio Code-nya. Lalu kita ketikkan npm install agar dia menginstal. Nah, jika sudah, kita dapat langsung menjalankannya karena file GitHub itu tadi telah terklon dengan cara npm run dev. Dan berikut adalah hasil dari cloning tersebut. Lalu untuk tugas yang kedua, yaitu di sini saya akan membuat use effect dengan menerapkan pemanggilan API untuk quote inspirational dari endpoint seperti berikut. Di sini saya mengambilnya yaitu API dari advice-sleep.com. Nah, di sini saya telah membuatnya itu dengan komponen yang bernama file yang bernama quote. Nah, di sini saya telah membuatnya dengan menggunakan use effect. Lalu di sini kita memanggil array kosong. Lalu dia mengambil quote untuk pertama kalinya. Lalu di sini saya menyeting agar quote-nya itu merender sendiri. Jadi setiap 5 detik quote-nya itu akan berubah-berubah. Dan berikut adalah hasilnya. Nah, jadi di sini setiap 5 detik dia akan merender sendiri atau merefresh sendiri. Oh ya, jangan lupa di app.jsx-nya kita tambahkan di sini dengan memanggil quote tadi. Dan jangan lupa kita untuk importnya, import quote. Lalu untuk tugas yang ketiga atau tugas yang terakhir, yaitu saya disuruh menerapkan dynamic route dengan membuat halaman detail untuk 4 buah menu. Nah, di sini saya telah membuatnya juga, yaitu yang pertama, untuk menu yang pertama saya buat itu ada karir atau lowongan pekerjaan. Nah, di sini saya telah membuat karir detail dengan memanggil ID-nya. ID-nya terus ada navigate juga. Nah, di sini ada untuk memanggil ID dari file JSON-nya. Nah, berikut adalah file JSON dari karir atau lowongan pekerjaan. Nah, di sini saya memberi ID 1 agar nanti ID ini yang dipanggil ketika kita mengklik halaman tersebut. Maka dia akan langsung tampil ke data yang ID-nya 1. Dan begitu juga untuk data yang kedua. Nah, berikut adalah hasilnya untuk halaman karir
page atau karir detail. Nah, di sini saya telah membuat yaitu job opportunities. Nah, di sini saya telah menampilkannya. Nah, di sini ada ID untuk ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6. Sesuai dengan data JSON yang saya punya. Nah, jika kita klik lihat detail, lalu kita dapat kembali. Nah, untuk melihat ID yang kedua, kita dapat mengklik lagi dan ID seterusnya. Lalu untuk menu yang kedua, di situ saya membuat FAQ ini, yaitu halaman tanya jawab. Nah, yang mana di sini juga terdapat sebuah file JSON-nya, yaitu FAQ JSON. Itu ada pertanyaan dan jawabannya. Nah, di sini saya juga telah membuat menggunakan root dynamic root dengan memanggil ID-nya nanti. Karena di sini tidak pakai ID, jadi nanti munculnya pertanyaan, kemudian jika diklik maka akan muncul jawabannya juga. Berikut adalah halamannya, FAQ detail. Nah, ini juga kita memanggil string parsing index karena param dari URL itu string. Lalu kita cek validasinya apakah index valid. Jika tidak valid, maka akan muncul pernyataan berikut. Lalu ada button juga. Nah, dan berikut adalah hasilnya untuk halaman FAQ. Nah, di sini kan pertanyaannya doang. Jika kita klik, pertanyaan dan jawabannya juga. Dan untuk semuanya kira-kira begitu nih. 0.1, 0.2, lalu ini ada 1.0, nah dan seterusnya. Lalu untuk menu yang ketiga saya membuat yaitu halaman artikel, yaitu new detail. Nah, di sini saya membuat juga dengan file JSON juga, yaitu news JSON. Yang pertama di sini ada beritanya mengenai grand opening Cinemas 21 Jakarta. Lalu ada ID-nya juga sama seperti yang tadi, yaitu yang lowongan pekerjaan atau karir tadi. Nah, lalu ada kontennya, halamannya tuh berisi apa gitu. Nah, di sini saya hanya membuat 2 data saja. Lalu berikut adalah halamannya, new detail. Sama seperti yang tadi, di sini kita memanggil ID-nya, lalu menggunakan use params dan navigate juga. Nah, di sini juga terdapat jika berita tidak ditemukan, maka akan muncul pesan sebuah ini. Dan ada button juga. Berikut adalah hasil dari halaman artikel saya. Nah, jika kita klik, maka dia akan tampil ke. Nah, lalu untuk ID keduanya sama juga. Ini ID keduanya. Lalu untuk menu yang keempat atau menu yang terakhir, di sini saya membuat halaman untuk our team. Nah, di sini juga saya membuat tim detail. Sama juga seperti tadi, memanggil ID-nya juga. Lalu menggunakan navigate. Nah, dan ada sebuah button. Kira-kira sama seperti 2 yang tadi. Nah, dan dia juga menggunakan data JSON yaitu Teams JSON. Nah, di sini ada Teams JSON-nya hanya 2 karena projectnya hanya berdua. Dan berikut adalah hasilnya untuk tim. Nah, jika kita klik, dia akan muncul kayak gini. ID yang kedua, lalu ini untuk ID yang pertama. Mungkin cukup sekian saja tugas yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.